Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya Gina Amelia akan menjelaskan peran penting trainer dalam aktivitas pemberdayaan. Pemberdayaan atau empowerment adalah konsep yang luas dan pendekatan yang paling efektif adalah dengan memahami bahwa seorang edukator atau pendidik adalah bagian integral dari proses ini. Pendekatan ini akan sesuai untuk aktivitas yang memiliki sifat pemberdayaan. Ketika kita berhadapan dengan individu atau kelompok dalam keadaan yang normal atau tidak bermasalah, kita dapat melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan. Namun, ketika mereka menghadapi masalah mental atau keadaan yang tidak baik, pendekatan yang sesuai adalah rehabilitatif atau terapeutik. Aktivitas pemberdayaan mungkin tidak efektif pada individu yang membutuhkan bantuan terapeutik, seperti terapi kognitif untuk mengubah pola pikir atau terapi perilaku untuk mengubah perilaku. Dalam terminologi urusan sosial, aktivitas yang bersifat pengembangan atau developing adalah penting. Kata pemberdayaan itu sendiri ditujukan kepada individu atau kelompok yang menghadapi masalah. Sementara kata pengembangan ditujukan kepada mereka yang tidak menghadapi masalah, tetapi potensi mereka belum berkembang sepenuhnya. Mengembangkan potensi adalah tujuan utama kita dalam aktivitas pemberdayaan. Untuk mencapai ini, kita dapat menjelajahi berbagai pendekatan seperti pelatihan atau training, yang merupakan salah satu pendekatan yang paling umum dalam pemberdayaan. Apa itu pelatihan? Pelatihan adalah proses belajar yang dirancang khusus untuk membantu peserta mengembangkan kompetensi yang sebelumnya belum dimiliki. Ini melibatkan pengalaman belajar yang dapat berupa pengenalan, pengetahuan baru, pengembangan keterampilan, dan perubahan sikap. Sebagai seorang pelatih, tugasnya adalah merancang pengalaman belajar yang efektif dalam konteks aktivitas pemberdayaan. Pelatihan dapat diartikan sebagai bentuk dari coaching, mentoring, dan konsultasi. Ketiga pendekatan ini bisa dikombinasikan sesuai kebutuhan. Ini adalah alasan mengapa penting bagi mereka yang ingin menjadi people enabler untuk memahami dan menguasai semua tiga pendekatan ini. Selain mentoring yang umumnya memerlukan pengalaman bertahun-tahun. Definisi yang paling umum tentang pelatihan adalah bahwa pelatihan adalah proses mengubah sikap, meningkatkan pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan individu atau pekerja. Kompetensi yang merupakan kunci dalam proses pemberdayaan terdiri dari 3 elemen utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tujuan dari pelatihan adalah memberikan pengalaman belajar kepada individu sehingga mereka dapat meningkatkan kompetensi mereka. Dalam pelatihan, kita berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta belajar mulai dari konsep yang sederhana hingga hal-hal yang lebih kompleks. Saat kita mulai melihat hubungan antara aktivitas pemberdayaan dan pelatihan, penting untuk memahami perbedaan antara seorang guru dan seorang pelatih. Guru umumnya menggunakan pendekatan pedagogis, yang dimana pengetahuan diberikan kepada peserta. Sebaliknya, seorang pelatih menggunakan pendekatan andragogis yang lebih cocok untuk orang dewasa. Pentingnya pendekatan andragogis terletak pada kenyataan bahwa seorang dewasa umumnya memiliki pengalaman dan pengetahuan sebelumnya di berbagai bidang, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan. Ini mempengaruhi cara kita mendekati mereka dalam proses pemberdayaan. Sebagai seorang pelatih atau pendidik yang ingin efektif dalam aktivitas pemberdayaan, penting untuk mengadopsi pendekatan andragogis yang memahami dan menghormati pengalaman dan pengetahuan peserta.
Sedangkan mengapa pelatihan itu penting? Pelatihan adalah kunci untuk meningkatkan kompetensi individu, dan proses pelatihan melibatkan 3 elemen utama, yaitu mengubah sikap, meningkatkan pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan. Mengubah sikap atau attitude, yaitu pelatihan tidak hanya tentang pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga tentang mengubah sikap. Sikap yang positif dan termotivasi adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya, meningkatkan pengetahuan atau knowledge, yaitu pelatihan membantu individu untuk memahami dan meningkatkan pengetahuan mereka dari ketidaktahuan menjadi pengetahuan yang lebih mendalam. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan atau skill. Pelatihan memberikan peluang untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam berbagai bidang. Dalam dunia pelatihan ada beberapa pendekatan yang berbeda, yaitu yang pertama training. Training ini membawa peserta dari ketidaktahuan ke pengetahuan yang lebih dalam. Yang kedua consulting, yaitu fokus pada pemecahan masalah dan memberikan solusi. Yang ketiga metode, yaitu berbagi pengetahuan dari pakar ke non-pakar. Yang keempat coaching, yaitu membantu individu untuk menggali potensinya. Yang kelima terapi atau counseling, yaitu untuk mereka yang tidak menghadapi masalah tetapi ingin mengembangkan diri. Tujuan utama seorang trainer adalah membantu individu berpindah dari posisi yang belum kompeten ke posisi yang kompeten, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Seorang trainer memiliki peran kunci dalam proses pelatihan. Yang pertama, narasumber, yaitu memberikan informasi prioritas yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi peserta. Yang kedua, motivator, yaitu fokus pada mengubah sikap, memotivasi peserta agar bersedia mengubah sikap mereka. Yang ketiga, yaitu dinamisator, yaitu memperhatikan perkembangan belajar setiap peserta. Yang keempat adalah fasilitator, yaitu memastikan semua jalan pelatihan berjalan dengan lancar. Sebagai seorang trainer, peran Anda bukan hanya sebagai narasumber, Anda harus mampu memadukan 3 elemen kunci tersebut, yaitu 3M, metode, media, dan materi. Ini membantu menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan memuaskan. Ketika kita berbicara tentang pembelajaran orang dewasa, kita harus memahami bahwa karakteristik mereka berbeda-beda dengan anak-anak. Orang dewasa memiliki pengalaman, pengetahuan, dan perspektif hidup yang beragam. Karakteristik orang dewasa dalam pembelajaran, yaitu orang dewasa membawa pengalaman dari pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan. Ini mempengaruhi cara mereka belajar dan juga menciptakan situasi di mana mereka mungkin tidak selalu setuju. Lalu perbedaan antara anak dan orang dewasa dalam pembelajaran, yaitu sebagai awal kita perlu memahami bahwa anak-anak belajar dengan tujuan masa depan mereka, sedangkan orang dewasa belajar untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Ini mempengaruhi pendekatan yang digunakan dalam pelatihan orang dewasa. Sebelum proses pelatihan dimulai, penting untuk melakukan analisis kebutuhan pelatihan yang disebut sebagai Training Need Analysis atau TNA. Ini adalah langkah penting untuk membantu memastikan bahwa pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika kita menyusun program pelatihan, sangat penting untuk memperhatikan peserta. Pembelajaran adalah produk kolaboratif, dan dalam dunia pelatihan, kolaboratif adalah kunci. Komunikasi 2 arah, two-way communication, rasa hormat dan dukungan adalah ikatan fungsional yang membantu menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Orang dewasa diasumsikan lebih sulit untuk berkonsentrasi karena biasanya mereka memiliki banyak pikiran dan tanggung jawab.
yang beragam. Ketika mereka harus mengikuti pelatihan, pikiran mereka cenderung lebih bercabang dibandingkan dengan anak-anak. Namun, ada beberapa pendekatan yang dapat membantu mengatasi tantangan konsentrasi ini, yaitu active learning, yaitu pembelajaran dengan multi indera, dan latihan fisik dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan aktivitas pembelajaran. Self-direct learning, yaitu orang dewasa cenderung memiliki kemampuan untuk mengarahkan diri sendiri dalam proses pembelajaran. Mereka tidak suka diatur-atur. Oleh karena itu, mereka sering membuat kontrak belajar mereka sendiri dan menetapkan aturan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembelajaran yang efektif. Untuk mencapai pembelajaran yang efektif ini penting untuk memahami bahwa karakteristik orang dewasa dalam pembelajaran. Pelatihan biasanya memiliki sesi normal selama 45 menit dan orang dewasa sebaiknya tidak diajar lebih dari 10 jam dalam sehari, yang setara dengan 10 sesi pelajaran berdurasi 45 menit. Untuk memastikan pembelajaran yang efektif, sangat penting untuk membangun suasana kondusif yang mendukung konsentrasi peserta, terutama saat pelatihan berlangsung lebih dari 5 jam. Selanjutnya, peran seorang trainer ini melibatkan berbagai tugas penting yang semua kontribusi pada pembelajaran yang efektif. Yang pertama, perencana atau planner, yaitu seorang trainer harus merencanakan pelatihan sebelumnya. Ini mencakup menyusun pelatihan yang mencakup penilaian awal untuk memahami tingkat pemahaman peserta dan mengidentifikasi kebutuhan mereka. Yang kedua, yaitu membangun norma atau norm builder, yaitu training memiliki tanggung jawab untuk membangun norma dalam kelompok pelatihan. Ini termasuk memastikan bahwa setiap peserta merasa penting, bebas untuk berpendapat, dan menciptakan suasana belajar yang positif. Yang ketiga, yaitu mendorong objektivitas dan kreativitas, yaitu ini tuh adalah trainer harus dinamis dalam memotivasi peserta. Mereka harus memberikan peluang kepada peserta untuk bertukar peran, kepemimpinan, berkreasi, dan mengembangkan ide-ide kreatif. Yang keempat, terdapat motivator, yang dimana ini motivasi adalah unsur penting dalam pelatihan. Trainer harus menggunakan berbagai cara untuk membangun motivasi peserta, termasuk membangun konsentrasi, memberikan penghargaan, dan memberikan dukungan saat diperlukan. Yang kelima, terdapat pemantauan dan dinamika kelompok, yaitu trainer perlu memantau perkembangan belajar peserta dan memastikan bahwa kelompok berfungsi dengan baik. Ini melibatkan mengamati interaksi di antara peserta dan mengolah dinamika kelompok. Yang keenam, terdapat narasumber, yaitu selain peran utama sebagai fasilitator, trainer juga berfungsi sebagai narasumber yang memberikan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi peserta. Selanjutnya, kunci keberhasilan pelatihan. Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan pelatihan tergantung pada motivasi, pengetahuan, sikap, dan ekspektasi peserta. Seorang trainer harus mampu menggabungkan semua elemen ini dalam perencanaan dan pengiriman pelatihan yang sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.